warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Pagi, 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 luar biasa. Allahu Akbar. Luar biasa, walaupun hari sudah siang, tapi semangat kita harus seperti di pagi hari. Tetap semangat ya. Nah, anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik, alhamdulillah. Sehat ya, mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang. Perasaan itu senang, gembira, sedih itu perasaan. Jadi kita berdoa kita selalu dalam keadaan senang, bahagia. Walaupun kita ada sesuatu yang kecewa dan sedih, kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap segala permasalahan kita sandarkan kepada Allah, akan terasa bebannya berkurang. Oleh karena itulah kita harus selalu menyandarkan persoalan-persoalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak di antara kalian, adakah yang tidak sekolah hari ini? Nihil apa? Nihil itu nama orang ya? Masuk semua ya, sekolah semua. Jadi tidak ada yang tidak sekolah. Alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk datang sekolah. Ada juga orang yang tidak diberi kesehatan, di rumah sakit atau di rumah tidak sehat. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar. Sebelum belajar pada hari ini, ketua kelas silakan untuk memimpin doa. Dengan kawan sebelum belajar ada baiknya kita berdoa. Berdoa, mulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, kalian sudah berdoa, mudah-mudahan kegiatan belajar kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan tercatat sebagai amal ibadah. Dan berdoa itu, kegiatan kita ini akan tercatat sebagai amal ibadah. Nah, anak-anak, adakah di antara kalian yang masih ingat dengan materi yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Adakah yang masih ingat? Ayo, tentang apa tuh? Ya? Tentang amanah dan jujur. Ya, betul, tentang amanah dan jujur. Jadi kemarin kita belajar tentang amanah dan jujur, yaitu tentang pengertiannya. Nah, hari ini kita akan belajar yang lebih luas lagi. Nah, sebelum kita memulai kegiatan belajar selanjutnya, terlebih dahulu Pak ingin mengajak kalian yaitu melakukan ice breaking.
Kalau Pak bilang tepuk kalau pagi apa? Pagi tepuknya 1 kali. Kalau siang tepuk 2 kali. Kalau malam 3 kali. Ayo kita coba dulu anak-anak ya. Pagi, siang, malam. Bagus, kompak. Jadi kalian sudah kompak. Penting konsentrasi. Jadi SD itu adalah melatih kita untuk selalu fokus. Ada orang yang di dalam kelas tapi pikirnya di luar, pikirannya kemana-mana. Nah itulah untuk melatih kefokusan kita. Nah hari ini anak-anak, sebelum kita belajar, terlebih dahulu Pak ingin menyampaikan yaitu tujuan kegiatan belajar kita pada hari ini. Yang pertama, tujuannya adalah kalian dapat memahami makna amanah dan jujur serta urgensi. Urgensi itu apa anak-anak? Pentingnya jujur dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian bahasa kita itu kan. Kemudian yang kedua, dapat mengidentifikasi. Mengidentifikasi itu maksudnya kita bisa, oh ini perilaku jujur, oh ini perilaku amanah, seperti itu. Mengidentifikasi contoh-contoh perilaku amanah dan jujur di lingkungan kita. Maksudnya di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah. Kemudian yang ketiga, kalian mampu mempraktikkan sikap amanah dan jujur melalui proyek nyata. Nah ini yang susah. Jadi yang 3 ini yang paling susah itu nomor 3. Kenapa susah? Karena mempraktikkan. Kita itu kan mempraktikkan sikap amanah dan jujur. Kemudian setelah kita mengetahui pengertian jujur, pengertian amanah, kemudian kita untuk mempraktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah sebelum Pak lanjutkan materinya, terlebih dahulu Pak ingin memutarkan yaitu video tentang amanah dan jujur. Coba kalian perhatikan ya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Hana dan Mimi. Maafkan kami telah lambat sampai ke masjid ini. Tak apa, mari kita duduk. Ustazah, apa projek yang kita nak belajar hari ini? Hari ini kita nak belajar tentang Nabi Muhammad Al-Amin. Wah, seronoknya. Mimi suka belajar tentang sirah Nabi Muhammad. Hana pun suka. Nabi Muhammad merupakan seorang yang amanah dan jujur. Baginda membesar menjadi seorang pemuda yang dikenali dengan sifat kejujuran. Baginda diberi gelar Al-Amin yang bermaksud orang yang amanah, jujur dan dipercayai. Kita semua mestilah mencontohi sifat Al-Amin Nabi Muhammad SAW. Disebutkan di dalam satu hadis, sabda Nabi SAW, La imana liman la amanata lahu, yang bermaksud tidak sempurna iman sesiapa yang tidak beramanah. Riwayat Ahmad. Ustazah, apa contoh sifat amanah ni? Contoh sifat amanah yang pertama adalah taat kepada Allah, yang kedua melaksanakan tanggungjawab, dan yang ketiga jangan mengambil yang bukan hak kita. Minta. Contohnya, sekiranya kita terjumpa dengan orang lain, kita mesti memulangkannya kepada pihak berkuasa. Baru dompet itu akan sampai kepada tuannya. Betul tak Ustazah? Betul. Sifat jujur dan amanah ini akan membawa berkat kepada kita. Hana dan Mimi nak dengar tak cerita tentang sifat amanah Nabi? Sayyidatina Khadijah telah mengamanahkan Nabi Muhammad untuk menguruskan perniagaan di Syam. Sifat amanah Nabi Muhammad itu telah membawa kejayaan baginda dalam perniagaan. Baginda mendapat keuntungan yang besar. Sayyidatina Khadijah tertarik dengan sifat amanah baginda, sehingga beliau memilih untuk menjadikan baginda sebagai suaminya. Keunggulan sifat amanah Nabi mendorong masyarakat Arab
memberikan gelaran Al-Amin kepada baginda. Jom kita lihat analisis daripada kisah tadi. Yang pertama, Nabi Muhammad dapat melambat hati Sayyidatina Khadijah, iaitu seorang wanita hartawan dari bangsawan Arab. Yang kedua, baginda dipercayai oleh kaum Quraisy walaupun mereka memusuhi baginda. Dan yang ketiga, kejayaan baginda di dalam perniagaan sehingga mendapat keuntungan atas sifat amanah baginda. Wah, inilah yang akan Nabi kita. Hang apa nak contoh dia sifat amanah Nabi? Bagus tu, orang yang jujur dan amanah dicintai oleh Nabi Muhammad. Mari kita semua meneladani sifat amanah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sentiasa bercakap benar. Hang apa wajib bercakap benar pada bila-bila masa? Sebagai ketua negara, Nabi Muhammad menjalankan tanggungjawab dengan sempurna. Ini wajib laksanakan tugasan dengan sebaiknya. Merosakkan tanaman dan pohon-pohon dilarang oleh Nabi Muhammad. Kita wajib menjaga kebersihan dan keindahan alam sekitar. Bagus ayah dan ibu. Amanah sangat penting diamalkan oleh setiap Muslim. Nabi Muhammad adalah contoh yang terbaik bagi semua manusia. Mimi akan cuba mencontohi sifat amanah baginda. Alhamdulillah, insya-Allah sama-samalah kita. Nah, jadi anak-anak tadi video tentang jujur dan amanah. Itu walaupun video ini tentang ipin bahasa Melayu, tapi mungkin kalian paham kan? Bertajuk itu bertema, agak beda-beda tipis dengan bahasa Indonesia. Tapi kita di sini lebih ke substansinya, artinya jujur, amanah. Nah, jadi beliau itu merupakan seorang yang jujur, terkenal dengan Al-Amin. Jadi Nabi Muhammad itu terkenal dengan Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Kemudian juga amanah. Beliau juga amanah, sehingga beliau dengan sifat amanahnya, beliau dipercaya sebagai mendapatkan istri. Nah, itu analisis keutamaan dari amanah. Di Siti Khadijah itu tertarik dengan Rasulullah itu salah satunya dengan amanah, sifat amanah. Kemudian anak-anak, setelah kalian nonton video tadi, nah, kemudian coba kalian bercerita dengan kelompok kalian masing-masing. Ini ada 2 pertanyaan ya. Ada 2 pertanyaan. Mengapa sifat amanah dan jujur sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat? Mengapa? Ada tak kalau mengapa sifat amanah dan jujur itu penting dalam bermasyarakat? Kemudian bagaimana kita bisa mempromosikan sifat ini? Bagaimana kita bisa mengajak orang lain untuk sifat ini untuk mengajak orang lain? Nah, silakan didiskusikan. Kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 ya. Nah, silakan didiskusikan. 2 pertanyaan tadi diskusikan. Coba diskusikan. Diskusikan dulu. 2 pertanyaan itu didiskusikan. Mengapa sifat amanah itu sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat? Nah, ya sudah. Coba kelompok 1. Mengapa? Kelompok 3 ya? Ya, kelompok 3. Silakan. Mengapa? Menurut kalian, menurut kelompok 3. Mengapa sifat amanah dan jujur itu penting dalam kehidupan bermasyarakat? Agar mendapat kepercayaan. Agar mendapat bagus. Betul. Ada lagi? Mengapa amanah dan jujur? Supaya terjalin hubungan. Iya, betul juga. Terhindar dari fitnah. Kemudian supaya harmonis. Nah, kalau kita saling tidak jujur, kalau masyarakat punya saling ini tidak amanah, tidak akan harmonis. Bagus. Kelompok 1, kelompok 2. Ayo kelompok 2. Mengapa sifat jujur dan amanah itu sangat penting dalam kehidupan masyarakat? Ayo, siapa nak namanya nak?
dibaca aja. Ya apa itu? Dengan menjadi jujur dan amanah, seseorang dapat memperoleh kepercayaan orang lain. Iya betul, bagus itu. Jadi lebih lengkapnya seperti itu. Jadi ya, kalau kita jujur, amanah, kita akan mendapat kepercayaan orang lain. Ayo kelompok 3. Ayo kelompok 3. Kelompok 1 ya, kelompok 1. Kelompok 1, mengapa sifat amanah dan jujur penting dalam kehidupan masyarakat? Apa? Ayo kita lain aja. Karena pasti karena apa? Karena ini yang betul supaya bisa menjadi hubungan yang harmonis. Kalau kita dalam suatu komunitas kelas, komunitas masyarakat, kalau kita saat tidak jujur, pasti harmonis, pasti ribut kan. Nah itulah penting. Jadi untuk menjalin hubungan yang sangat harmonis, hubungan yang baik dengan orang lain, maka perlu sifat amanah dan jujur. Itulah pentingnya kenapa kita belajar sifat amanah dan jujur. Kemudian anak-anak ini sesuai dengan pilihan kalian yang kemarin, Bapak. Kalian ini sudah terbagi di 3 kelompok nih. Selanjutnya kalian yaitu untuk membuat proyek. Proyek itu atau produk. Bahasa kita produk ya. Ini 3 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, kalian kemarin sudah berdasarkan dengan minat kalian. Kelompok 1 minatnya dengan tema jujur proyeknya poster. Kelompok 2 ya sesuai dengan minat kalian kemarin kan. Nah itu dengan tema amanah dan jujur. Kelompok 3 cerpen ya, itu sesuai dengan minat. Silakan kalian kerjakan ya, silakan kalian buat sesuai tapi dengan tema amanah dan jujur. Kalau puisi amanah dan jujur. Kalau cerpen pasti tentunya tentang amanah dan jujur. Silakan kerjakan. Dan silakan kerjakan ya. Ya. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Jelas. Silakan dikerjakan. Kelompok 2 sudah ada. Nanti kalau buat proyeknya itu, produknya itu puisinya, dibacakan puisinya tuh. Siapa suara yang paling bagus nih? Di anak 3 ini, Adit ya? Adit. Paling ganteng ya. Nah, yang sini apa lah tema kamu nanti? Poster ya, poster bagus ya. Tema amanah dan jujur. Itu kalau poster itu artinya ada kecerdasan visual ya, menggambar, keterampilan menggambar. Pak kasih waktu 5 menit lah ya. Waktu 5 menit. Kalau kalian sudah nanti itu dipresentasikan atau didemonstrasikan ya. Yang lain memperhatikan juga. Sudah. Silakan. Coba kelompok lain kita dengarkan hasil produk dari kelompok 3. Silakan. Siapa yang ingin tampil mempresentasikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini saya akan menceritakan cerita inspiratif tentang kejujuran dan amanah membawa kesuksesan. Di sebuah desa kecil di Jawa, hiduplah seorang pemuda bernama Adi. Adi adalah seorang petani muda yang hidup sederhana bersama keluarganya. Meskipun hidupnya tidak berlebihan, Adi dikenal di desanya sebagai sosok yang jujur dan amanah. Setiap kata yang diucapkan selalu dapat dipercaya, dan setiap pekerjaan yang dipercayakan kepadanya selalu diselesaikan dengan penuh tanggung jawab. Momen yang mengubah hidup Adi, suatu hari seorang saudagar kaya bernama Pak Harun datang ke desa tersebut untuk mencari pekerjaan yang bisa dipercaya untuk mengelola ladangnya. Pak Harun mendengar bahwa cerita tentang kejujuran dan sifat amanah Adi dari penduduk desa. Karena
Adi kesempatan bekerja di ladangnya. Pak Harun memberikan sejumlah uang kepada Adi untuk membeli bibit padi dan pupuk. Ini tanggung jawabmu, kata Pak Harun. Gunakan uang ini dengan bijak dan jangan lupa melaporkan semua pengeluaran. Adi pun melaksanakan tugas tersebut dengan sebaik-baiknya. Ia mencatat setiap sen yang ia keluarkan, menyimpan struk pembelian, dan bekerja keras menanam bibit padi di ladang milik Pak Harun. Saat panen tiba, hasilnya melimpah. Pak Harun sangat terkesan dengan kerja keras dan kejujuran Adi. Apalagi Adi mengembalikan sisa uang yang tidak terpakai. Peluang yang lebih besar, melihat kejujuran Adi, Pak Harun memberikan tanggung jawab yang lebih besar lagi. Kali ini, ia meminta Adi mengelola beberapa ladang lain di desa tersebut dengan tetap memegang teguh prinsip amanah. Adi berhasil mengelola ladang-ladang itu hingga menghasilkan keuntungan besar bagi Pak Harun. Kepercayaan Pak Harun kepada Adi semakin besar. Ia bahkan memberikan sebagian hasil keuntungan kepada Adi sebagai bentuk penghargaan. Orang sepertimu, Adi, layak mendapat lebih dari sekadar upah. Kejujuranmu adalah aset yang berharga, kata Pak Harun. Ya, aplaus tuh, ayo kita kasih aplaus untuk kelompok 3. Jadi, apa nak kira-kira menurut kalian berdasarkan cerita dari hasil proyek kelompok 3 itu apa? Tentang apa itu lah? Tentang amanah dan jujur. Cerita itu tentang menggambarkan seseorang yang memiliki sifat amanah dan jujur. Ya, bagus sekali hasil dari proyek kelompok 3. Kemudian selanjutnya kelompok 2, silakan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok. Mana kau kita di dalam gelap? Coba ini si Adik berdiri saja. Nah, supaya yang lain kelihatan. Ayo menghayati deh. Sambil menghayati, jangan seperti baca Quran. Menghayati. Amanah kau kita di dalam gelap, cahaya yang menuntut saat hati rapuh. Dalam titipan, kau tak pernah lelah menjaga janji dan tak pernah luluh. Jujur kau cermin tanpa retak, menampilkan jiwa seutuh rupa, tiada kepalsuan, tiada celah, mewarnai hidup dengan damai yang nyata. Amanah dan jujur sepanjang saudara melekat erat di hati manusia, menjadi sandaran di dunia fana hingga akhir hayat sampai surga. Betapa mulianya yang sungguh menggahnya. Amanah yang berat, jujur yang terang, biar badai mengguncang lelah. Kedua tokoh menepis besar. Mari genggam mereka tanpa ragu, amanah dijaga, jujur berpadu, hidup bermakna, rezeki berlimpah, akhirnya bahagia tiada gelisah. Ayo aplaus dulu buat kelompok. Perlu dikembangkan bakatnya, ya. Tinggal ini lagi biasa lagi penjiwaan, tapi kamu baca sudah bagus. Jadi anak-anak yang hasil proyek dari kelompok 2 ini tentang apa itu? Tentang tentang amanah dan jujur, masih tentang amanah dan jujur, ya. Kemudian kita dengarkan itu hasil proyek dari kelompok 1. Nah, silakan untuk mempresentasikan. Siswa yang lain tolong diperhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan presentasikan tentang poster yang sudah kami buat. Di sini kami membuat poster tentang sifat jujur dan amanah. Jujur adalah sikap atau perkataan dan perbuatan sesuai kebenaran, sedangkan amanah menjalankan tanggung jawab dengan baik. Itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa. Ayo kita kasih aplaus dulu kelompok 1. Nah, jadi anak-anak kalian tadi sudah mempresentasikan tentang sifat amanah dan jujur. Walaupun produknya berbeda-beda, ada yang berbentuk cerpen, ada yang bentuk puisi, ada yang poster, tapi intinya adalah sifat amanah dan jujur. Amanah adalah apa itu amanah?
kepercayaan. Nah, ya. Kemudian kalau jujur, perkataan dan perbuatan sesuai dengan kebenaran. Ya, bagus, luar biasa. Nah, anak-anak, jadi di akhir kegiatan pembelajaran kita, akan melakukan refleksi ya, pemahaman kalian terhadap materi amanah dan jujur. Kalian nanti silakan tulis di kertas ini ya. Silakan tulis. Nanti setelah kalian tulis, kemudian ditempelkan di papan tulis ya. Ya. Nah, bagian. Nah, ini ada pertanyaannya apa? Maksudnya apa yang kalian pelajari pada hari ini? Apa yang kalian pelajari hari ini? Apa yang kalian pelajari hari ini? Nah, itu apa? Amanah, jujur. Nah, itu. Tapi ditulis jujur. Apa? Jujur. Amanah apa? Pak ganti saja ya. Nah, jujur itu apa? Amanah itu apa? Kemudian bagaimana kesan kalian belajar pada hari ini? Kesan. Nah, sedih, seru. Bisa tulis kesan. Yang nomor 2 itu kesan. Yang pertama itu jujur itu apa? Amanah itu apa? Nah, jujur adalah seperti itu. Ya, titik-titik. Jujur, tulis aja jujur atau amanah, tanggung jawab dan sebagainya. Silakan ditulis. Nanti kalau sudah kalian silakan tempel di depan. Sudah, belum. Gary, Pedri, ya Pedri. Tampan pemain belakang. Pedri kan Dian, nah itu Dian ya. Rido, Aditya. Kalau sudah, silakan ditempel ya. Tempel di sini saja. Sini. Ini kelompok 3, kelompok 2, kelompok 1. Sudah? Kelompok 1 intinya saja ya. Sudah, silakan kelompok 3. Nah, begini saja. Ya. 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 Ya, kelompok ini kelompok 2 di sini. Ya, di sini. Kelompok 2 silakan. Ya. Tuh ya. Nah. Sudah. Sip, ya, silakan pilih. Kelompok 1, silakan sini, kelompok 1, sini. Nih, sebelah sini. Nah, sini nak. Sudah ya, sudah semua ya. Nah, ini ada yang lepas. Jadi anak-anak ini hasil refleksi kalian. Refleksi kalian coba Pak bacakan ya. Pak bacakan ya. Pak tidak menyebutkan nama sini. Jujur adalah perbuatan sesuai dengan kebenaran. Mantap. Kemudian amanah adalah tugas
dilakukan dengan sebaik-baiknya. Bagus. Kemudian amanah adalah tanggung jawab. Betul, betul. Jadi bagus kelompok 1. Ini yang kelompok 3. Ini kelompok 1. Kelompok ini. Sifat amanah dan jujur sangat penting sekali dalam kehidupan kita. Betul juga. Nah, betul kan? Ini Pak bacakan juga ya. Sikap jujur dan amanah sangat penting di dalam kehidupan kita. Betul juga. Ini menjelaskan amanah dan jujur akan memperoleh ketenangan. Betul. Jadi anak-anak berdasarkan dari refleksi kalian itu, sebenarnya kalian itu sudah memahami ya tentang amanah dan jujur. Secara konsep itu sudah memahami. Nah, tinggal kita itu mempraktikkan. Nah, praktikan dari dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa contohnya? Tidak di lingkungan sekolah, mempraktikkan sikap amanah dan jujur. Amanah, misalkan apa? Contohnya menjadi Petugas upacara. iya betul, menjadi petugas upacara dengan melakukan sebaik-baiknya. Siapa yang belum pernah mengemban amanah di sekolah? Sudah semua kan? Sudah. Pak tanya satu-satu. Ini pernah mengemban amanah sebagai apa? Undang-undang petugas upacara. Janji siswa kamu? Pancasila, iya betul. MC mantap nih. Dirijen, amanah sebagai dirijen dilakukan sebaik-baiknya nih. Mengibar bendera, mantap ini. Doa. Mudah-mudahan. Mengibar bendera, apa? MC. Pemimpin tengah ini ya. Doa. Jadi anak-anak, jadi kalian itu sebenarnya sudah pernah memegang amanah di lingkungan sekolah, pernah kan? Ada baik tugas upacara, tugas keyakinan, maupun kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Itu kalian lakukan dengan sebaik-baiknya, ya. Itu orang yang memiliki sifat aman dilakukan dengan sebaik-baiknya. Jadi setiap yang kita lakukan itu akan memiliki dampak yang baik untuk diri kita sendiri. Jadi kita ini belajar, walaupun itu amanah dari sekolah, itu kalau kita lakukan dengan sebaik-baiknya akan memiliki dampak yang baik untuk diri kita sendiri. Nah, anak-anak, nah, jadi ini kesimpulan ya. Kesimpulan ini kalian coba Pak ingin baca suara Maura. Nah, Maura, bacakan Maura yang di kesimpulan ini. Amanah adalah sikap bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas atau kewajiban yang diberikan kepada kita. Jujur berarti berkata dan bertindak sesuai dengan kebenaran. Iya, bagus, mantap, luar biasa. Jadi anak-anak memang tanggung jawab, kewajiban telah diberikan kepada kita. Kemudian jujur, amanah ya tadi. Kalau jujur itu berkata sesuai dengan kebenaran. Ya betul. Jadi itu inti dari kegiatan belajar kita pada hari ini. Dan kalian ini Pak yakin memiliki potensi masing-masing. Jadi anak-anak kita ini sebagai siswa, kalian sebagai siswa, mungkin kita ini lemah dari sisi akademik ya. Tapi kita ada kelebihan dari sisi yang lain ya. Jadi setiap siswa itu memiliki keunikan. Jadi kalau kamu mungkin kalau kamu bagus di bidang akademik, bagus, mantap, luar biasa. Tapi kalau kamu mungkin kurang bagus di akademik, mungkin kamu ada bakat di bidang organisasi, nah, itu keunikan atau kelebihan ya. Jadi setiap manusia itu ada kelebihannya masing-masing, dan kesuksesan seseorang itu bukan di bidang akademik saja, tapi bisa di bidang organisasi ya. Kalau yang terbiasa MC bisa jadi dia sukses jadi MC, misalkan dari protokoler kantor bupati, MC terbiasa. Itulah maksud Pak itu kita ini jangan minder. Misalnya kita udah ranking 1, jangan minder. Aku ranking terakhir, jangan minder. Setiap manusia itu ada keunikan, ada kelebihan. Dan kesuksesan seseorang itu bukan di akademik saja. Bisa saja kamu sukses di bidang olahraga atau sosial, organisasi. Nah, itu bisa saja. Nah, jadi
kita ini jangan minder kalaupun prestasi kita akademik kita rendah, tapi mudah-mudahan ada bidang lain. Orang apa yang biasanya orang tua kalian dipanggil ke depan, jangan minder. Kalian juga ada bakat yang tersembunyi. Belum tentu juga orang yang ranking 1 itu sukses, belum tentu. Karena biasa saja ini pengalaman ya. Waktu Pak masih SMP, ada juga orang yang biasa saja, tapi dengan ketekunan, rajin, jujur. Ada juga yang sukses seperti itu. Ada juga mungkin dia SMA-nya biasa-biasa, SMP-nya biasa-biasa. Tapi setelah ya jangan gitu suami kita tahu kan. Nah, jadi oleh karena itu jangan pernah kita itu rendah diri. Kita harus selalu optimis. Belajar terus. Mudah-mudahan Allah menunjukkan jalan terbaik untuk kita. Ya. Mungkin untuk kegiatan belajar kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Kita tutup dengan bersama.